Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Sapitri dengan NIM 25129065. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini kelompok kami membuat tentang e-book interaktif. Nah, yang mana judul e-book interaktifnya adalah Rahasia Anak Hebat Belajar Nilai Moral, norma dari kehidupan sehari-hari. Di dalamnya itu terdapat kata pengantar, di sana juga ada daftar isinya. Nah, kita masuk dulu nih kepada pengertian dari nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nah, nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik, penting, dan berguna dalam kehidupan manusia. Nah, nilai itu menjadi pedoman bagi seorang dalam bersikap, berperilaku, agar sesuai dengan kebaikan. Ini anak-anak ibu bisa lihat juga nih, ada contoh dari nilai itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah bersikap jujur, disiplin, rajin belajar, dan suka menolong. Nah, contohnya di sini bisa anak-anak ibu lihat ini gambar di sini ada contoh anak yang sedang membantu temannya yang terjatuh di sekolah ini. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari moral. Nah, moral itu sendiri adalah aturan atau pedoman tentang baik dan buruknya perilaku seseorang dalam kehidupan. Nah, moral itu yang membantu manusia untuk melakukan sebuah tindakan, apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, contohnya di sini Nana Ibu juga bisa lihat ini, teman yang meminta maaf ketika dia lagi salah. Kalau salah kita harus minta maaf ya, jangan egois. Selanjutnya ini ada pengertian dari norma. Nah, norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang agar kehidupan itu menjadi tertib, aman, damai, dan teratur. Nah, contoh dari norma itu sendiri. Kalau anak-anak ibu bisa lihat di sekolah ini ya, contoh dari norma itu, yaitu ketika kita mengantri membeli makanan atau jajan di kantin. Nah, materi selanjutnya itu tentang ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada contoh dari moral, norma, dan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui anak-anak ibu, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya di sini. Contohnya nih ya, dan nih anak-anak ibu bisa lihat sendiri ya. Misalnya di rumah itu membantu orang tua, misalnya kita membantu ibu untuk mencuci piring, misalnya kita membantu ayah untuk membersihkan taman di depan rumah. Nah, kalau di sekolah nih, contohnya kita menghormati guru, menghargai semua perkataan guru, tidak boleh membantah, kita harus mengerjain tugas di sekolah, nggak boleh bolos. Nah, kalau di kehidupan masyarakat, contohnya itu adalah kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terhindar dari wabah penyakit. Nah, di sini anak-anak ibu juga ada nih cara untuk menjadi anak hebat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjadi anak hebat? Nah, anak hebat itu bukan anak yang hanya pintar saja dalam pelajaran, tetapi dia juga memiliki sikap yang baik. Anak ibu, ini ada nih beberapa contoh nih cara menjadi anak hebat. Yang pertama, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, anak-anak ibu tuh nggak boleh berbohong, walaupun anak-anak ibu takut untuk dimarahi. Tetap terus berkata benar, jujur, tidak boleh berbohong. Yang kedua itu disiplin dalam belajar dan kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu itu harus disiplin ke sekolah itu tidak boleh telat, harus datang tepat waktu. Nah, yang ketiga itu menghormati orang tua, menghormati guru dan teman sebaya. Kita tidak boleh berantem, kita tidak boleh membangkang perkataan orang tua, kita tidak boleh menghina guru. Nah, yang keempat itu suka menolong. Itu bukan cuma menolong keluarga aja, tapi kita juga menolong orang lain. Misalnya teman lagi jatuh kita tolong, jangan kita ketawain anak-anak ibu, itu tidak baik. Nah, yang kelima itu ada menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Nah, kita itu harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan kita bisa terhindar dari wabah penyakit. Nah, dengan melakukan hal tersebut, kita bisa menjadi anak yang disukai oleh banyak orang.
dan dapat membanggakan keluarga. Lanjut nih anak-anak ibu. Nah di sini ada nih cerita singkat dalam kehidupan sehari-hari. Kita nih bisa lihat dua sikap nih, sikap yang benar dan ada juga sikap yang buruk. Nah, di sini anak-anak ibu bisa baca sendiri nih di sini. Nah, jadi ibu cuma berikan kesimpulan dari cerita yang antara cerita baik dan cerita buruk itu ini kesimpulannya. Kita itu dapat belajar bahwa sikap yang baik itu akan membawa banyak kebaikan. Sepertinya kita itu dapat dipercaya oleh orang banyak, kita itu disukai oleh orang lain gitu. Sedangkan kalau sikap yang buruk itu dapat membuat kita ini dijauhi dan tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, kita harus memilih untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari agar kita dipercaya orang, agar kita disukai oleh orang. Nah, selanjutnya apa nih? Nih, ada latihan dan aktivitas. Nah, pada latihan dan aktivitas ini, Ibu banyak sekali menyediain berbagai macam latihan, aktivitas yang sangat menarik. Nah, di sini kita masuk dulu nih. Di sini Ibu ada nyediain kuis. Jeng jeng. Nah, Ibu kita masuk kepada kuis ya. Ini kan udah beberapa contoh soal nih Ibu kerjain. Mari kita kerjain bersama terlebih dahulu. Nah, Ibu, karena kita udah selesai nih ngerjain kuis yang tadi yang udah kita siapkan. Nah, selanjutnya kita itu lanjut kepada bagian mewarnai. Nah, di sini Nana Ibu bisa mewarnai nih. Nah, di sini ada gambar, Nana Ibu bisa warnai. Nah, nanti ini kan ada latihan sama aktivitas nih ya. Kalau misalnya nanti ibu-ibu guru yang mau memakai media pembelajaran yang telah kami buat ini boleh saja. Nah, cara penerapan untuk latihannya ini, nanti kuisnya ini bisa ibu nanti seperti dari laptop saja ibu buka, nanti suruh anak itu menjawab sendiri. Nah, suruh dia ke depan untuk menceklistnya aja gitu, mana jawaban mereka yang benar, menurut mereka benar gitu. Baru dijawab ibu sendiri yang akan menggerakkan kursornya. Nah, kalau bagian mewarnai ini, warnailah. Kalau misalkan di sini kan kita nggak bisa nih mewarnai, kecuali kita ada tablet masing-masing ya untuk mewarnai gambar ini. Nah, karena ini nggak bisa, jadi nanti berapa jumlah siswa yang ada di dalam kelas itu, maka guru akan memprint gambar ini. Nah, di mana ini berguna untuk siswa untuk melatih kemampuan keterampilannya, kemampuan psikomotor dan kemampuan selanjutnya di sini aktivitasnya itu ada tebak gambar. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk menebak nih. Gambar yang pertama misalnya ini gambar apa sih? Contohnya ini misalnya ini temannya yang lagi terluka. Apakah itu merupakan sikap baik? Ini kan dia menolong temannya, berarti ini sikap baik, tinggal di checklist. Nah,
Terus yang dibawa ini dia ngajak temannya nih, ini sikap baik atau enggak gitu. Berarti ini enggak sikap baik kan, berarti tinggal disilang gitu. Nah, dari 6 perbuatan ini nanti anak disuruh perbuatan apa-apa aja itu. Tulis di sini. Selanjutnya, nah di sini ada refleksi. Nah, tujuan dari refleksi itu sendiri yaitu untuk em, membuktikan apakah anak itu benar-benar paham dengan materi yang telah diberikan. Nah, itulah tujuan dari refleksi. Nah, di sini anak bakal ditanya dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, jika kita menerapkan nilai, moral, dan norma dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan menjadi anak yang jujur, disiplin, sopan, bertanggung jawab, serta disukai oleh banyak orang. Nah, sikap baik juga akan membuat kita itu hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, anak hebat adalah anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berperilaku baik. Nah, melalui buku ini, anak-anak akan belajar memahami pentingnya nilai, moral, norma dalam kehidupan sehari-hari agar dapat hidup rukun, disiplin, dan saling menghormati. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.